Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang secara umum judul besarnya adalah floating point. Tetapi saya akan spesifik menjelaskan di video ini tentang bagaimana konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Sebelumnya, sebagai intro, kita semua udah kenal notasi ilmiah sejak lama atau dikenal dengan scientific notation. Jadi ketika kita punya satu bilangan 256,78 misalnya, maka dia akan ditulis sebagai 2,5678 kali 10 pangkat 2. Secara umum dulu kita kenal kalau di SMA pada pelajaran angka penting dan angka tak penting, seperti itu. Kemudian misalnya 0,003678 kita tulis sebagai 3,678 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian ada juga bilangan minus 256,78 ditulis sebagai min 2,5678 kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang kita ambil ini. Jadi secara umum notasi ilmiah itu ada empat bagian utama. Yang pertama di sini ada tandanya, tanda yang menunjukkan plus minusnya angka secara keseluruhan. Kemudian di sini kita bisa lihat ada mantisa. Mantisa. Kemudian di sini kita lihat bahwa dia dikasih eksponen. Eksponennya itu misalnya eksponennya 2. Eksponen ini bisa bernilai negatif. Jadi secara umum ada 4. Yang pertama kita bisa lihat, saya koreksi ya, ada 2, ada mantisanya secara umum, ada eksponennya. Nanti eksponennya ini kita pecah. Eksponennya itu ada yang positif, ada yang negatif, begitupun pula dengan yang mantisanya. Seperti itu. Nah, ketika kita buat sebuah definisi register floating point, misalnya 8 bit, penempatannya sebagai berikut ya, 8 bit, maka secara umum kita bisa buat seperti tadi juga, bahwa di sini ada tanda, di sini ada tanda, gitu ya. Kemudian di sini kita bisa pakai untuk sesuatu, dan di sini kita bisa pakai untuk sesuatu. Nah, di sini kita bisa pakai untuk menunjukkan angka tanda mantisa secara keseluruhan, plus minusnya, plus minus dari mantisa. Kemudian di sini ada plus minus dari eksponennya. Kemudian di sini ada eksponennya. Di sini ada mantisanya. Jadi contoh kasus ya, kita masuk ke contoh kasus. Kita punya sebuah true value yang akan direpresentasikan dalam sebuah bilangan biner itu minus 13,9. Ini bisa kita ubah juga ke min dalam kurung 13,9 ya, nggak terlalu berubah. Cuma ini di dalamnya kita ubah jadi bilangan biner. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika seperti ini, maka dengan prinsip angka penting tak pentingin tadi ya, kita bisa juga aplikasikan hal yang sama sehingga kita dapat scientific notation dari bilangan biner yang ini, yaitu 1,101 sekian kali 2 pangkat 3. Sebagai reminder, mungkin di video-video sebelumnya kita juga pernah highlight bahwa kita nggak bisa menyatakan satu angka desimal itu secara tepat dalam bilangan basis 2, sehingga saya pakai tanda seperti ini. Nah, di sini juga sama ya, kali 2 pangkat 3, sehingga di sini kita dapat, di sini ada tanda dari mantisannya, di sini ada mantisannya, di sini ada eksponennya, dan di dalamnya ada tandanya gitu. Nah, ketika saya punya bilangan true value seperti ini yang akan dinotasikan dalam sebuah register 8 bit tadi, register fiksional tadi, maka saya bisa buat seperti ini. Jadi ini tadi kan kita nyatakan atau kita berkomitmen bahwa ini adalah tanda dari mantisa ya. Tanda dari mantisa, yang ini adalah tanda. Ini tanda dari eksponennya. Ya, saya batasi. Kemudian di sini ada eksponennya. Di sini ada mantisanya. Jadi tanda mantisa di sini. Tanda mantisa di sini menunjukkan ketika dia bilangan menunjukkan satu bahwa dia itu sebetulnya dia itu sebetulnya negatif. Ya. Ketika di sini dia bilang 0, di sini sebetulnya bahwa dia itu sebetulnya adalah positif. Jadi bisa kita lihat tanda mantisanya 1 ya, dia terkait langsung dengan yang ini. Kemudian eksponen sign-nya dia ngambil ke sini. Nah, gitu. Kemudian ini eksponennya 011 itu bilangan desimal dari 3. Kemudian mantisanya, nah khusus untuk yang mantisa kita buat dia sebagai 101. Kenapa? Karena kalau misalnya kita perhatikan, ya, ketika kita merepresentasikan bilangan apapun nanti gitu ya, secara bilangan desimalnya nanti secara bilangan binernya paling depan ini akan selalu bernilai 1.
Sehingga untuk menghemat space kita bisa aja lewat ini. Ini kita tidak nyatakan, kemudian kita langsung ambil. Kalau di sini kita punya tadi 3 bit untuk menyimpan mantisanya, maka kita langsung ambil ini. Nah, dapatlah ke sini. Gitu. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, kemudian singkat cerita, bilangan tadi sudah kita simpan dalam register. Diproses sehingga kita tidak lagi simpan value true value-nya, kita tidak lagi simpan. Nah, ketika kita menghitung, artinya kan ketika tidak lagi kita simpan true value-nya, maka si representasi ini kan akan menjadi VA ya. Akan jadi approximate value dari VT yang tadi sebelumnya. Maka kita bisa nyatakan ulang bahwa kita rekonstruksi ulang bahwa 1 ini adalah menunjukkan tanda mantisannya, 0 menunjukkan tanda dari eksponennya, 011 merupakan bilangan benar dari 3. Nah, ini kemudian 101 ini kita pindahkan ke sini. Nah, ke sini. Nah, dengan ini kita ubah ke desimal, dapatlah 1,625, kemudian dikali 2/3, nanti hasilnya jadi minus 13. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan demikian, kita bisa hitung nanti, kalau kita masih simpan true value-nya, bahwa true error-nya nanti adalah VT min VA sama dengan min 13,9, kurangi min 13 sama dengan min 0,9. Kemudian, relatif true error-nya adalah min 0,9 dibagi min 13,9, kurang lebih sekitar 6,474%. Ada kesimpulan, yang pertama, ada error yang selalu dihasilkan dari representasi floating point dalam satuan biner. Kemudian, error yang dihasilkan itu perlu dihitung dan diperhatikan ketika membuat aplikasi yang sifatnya saintifik dan butuh ketelitian atau keakuratan yang tinggi. Saya buat sebuah program, programnya sederhana sekali, jadi di posting ini atau di blog kami 05kn16 di .wordpress.com itu ada video sebelumnya menjelaskan konversi dari desimal ke bilangan biner. Nah, di video ini saya mendemokan program yang saya buat untuk mengubah dari bilangan biner ke bilangan desimal. Pada yang saya buat itu saya bisa menerima bilangan biner sebetulnya sampai 32. Jadi 33 ini ditambah 32 ditambah 1 0 karakter. Kalau di bahasa C. Implementasi saya ini spesifik di bahasa C gitu ya. Nah, kemudian saya simpan eksponennya berapa bit, mantisanya berapa bit, kemudian saya terima approximated value-nya berupa data 01 01 01 itu. Nah, kemudian artinya ketika saya bilang di array mana ya? Sebentar. Nah, nanti di bits ini kan ada bits yang ke 0, ada bits yang ke 1, ada bits yang kedua dan seterusnya gitu kan ya, sampai bits sekian. Nah, ini nanti akan menunjukkan tanda dari mantisa. Nah, ini tanda dari eksponen yang sekian, nanti ada eksponennya, yang sekian lagi adalah mantisanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian diproses. Nah, jadi saya ambil eksponennya dari bit, artinya kan dari elemen kedua dan seterusnya. Itu saya ambil, kalau misalnya dia bernilai 1, eksponennya pertama saya set sebagai 0. Kalau dia bernilai 1, eksponennya di OR. Jadi, saya udah punya data 0, misalnya dia minta 3 gitu ya. Pertama saya set sebagai 000. Nah, kemudian ketika dia nyatakan bits 2, ketika dia bernilai 1, misalnya indeks ke-0 bernilai 1, indeks ke-0 kan nanti di sini ya. Maka eksponennya di OR dengan 1 di left shift sebanyak sekian kali. Jadi kalau misalnya dia bernilai 1, nanti di left shift di OR nanti jadi seperti ini. Nah, kurang lebih begitulah gambarannya. Untuk mengetahui tentang ini, saya menggunakan yang namanya bitwise operator. Nah, kemudian singkat cerita saya dapat eksponennya berapa, kemudian eksponennya masih dalam bentuk positif ya, belum diproses. Kemudian ada lagi mantisannya saya hitung juga, saya masukkan ke dalam VA. Nah, kenapa VA-nya dikasih langsung 1,0? Karena yang tadi, nah yang ini kan tadi langsung kita berasumsi bahwa oke, dia nggak usah disimpan. Sorry, bukan yang ini. Nah yang ini, dia kan nggak disimpan. Tapi saya langsung set initial state-nya adalah dia VA-nya 1. Kemudian VA-nya ditambah terus per 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ini juga sama, saya pakai bitwise. Nah, kemudian eksponennya saya proses. Kalau misalnya eksponennya positif, maka si VA ini dikali 2 pangkat sekian. Nah, jadi sebetulnya 1 di left shift sama X itu sama dengan 2 pangkat X. Gitu. Ini secara umum bitwise. Operasi bitwise yang saya gunakan left shift
Kemudian kalau misalnya eksponennya negatif, maka dia harus dibagi, karena nanti kan ujungnya jadi VA dikali 1 per 2 pangkat X ya. Ya udah, langsung aja VA per 2X gitu. Kemudian nanti saya proses, kalau misalnya ternyata bit paling depan bernilai 1, maka langsung saya minuskan, kemudian langsung dapatkan approximate value-nya. Jadi saya demokan. Jadi kita punya angka ini ya. Nah, ini. Jadi kita langsung aja terapkan, mungkin kurang besar ya, sebentar. Oke, saya punya angka, ntar saya compile dulu, binary to decimal, .exe, kemudian bin to .exe. Eksponen bitnya 3 bit, mantisa bitnya 3 bit, kemudian approximate value-nya adalah 100111101. Halo Ganjar. Oke, nah sehingga langsung udah dapatkan nilai bahwa approximate value-nya adalah minus 13. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.